Halo para pecinta film, bagaimana kabarnya? Semoga kalian beserta keluarga, selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan umur dan rezeki yang berkah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengungkap seluruh alur cerita film yang berjudul Lionheart 1990. Secara garis besar, film ini mengisahkan tentang seorang marinir yang diburu oleh atasannya karena kabur dari tugas. Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Berlatar tempat di kota New York. Terlihat seorang pria bernama Mike yang sedang membeli narkoba dengan kelompok gangster. Namun ketika transaksi sedang berlangsung ternyata Mike dijebak dan dibakar hidup-hidup. Mike yang sekarat langsung dilarikan ke rumah sakit, sementara istrinya yang bernama Helena, terlihat sangat bersedih karena mereka sudah tidak punya siapa-siapa. Ditambah lagi, dia tidak punya uang untuk membayar biaya rumah sakit. Hingga saat Helena beranjak pergi dari sana, Mike yang berada di ruang operasi berteriak memanggil nama adiknya yang bernama Leon. Ternyata, Mike masih memiliki seorang adik bernama Leon, yaitu seorang marinir yang bertugas di Afrika bagian utara. Yang mana pada hari itu, dia mendapatkan surat dari Helena, yang mengabarkan kalau kakaknya sedang berada di rumah sakit dan ingin bertemu dengan dia untuk terakhir kali. Mengetahui itu, Leon pun langsung meminta izin kepada atasannya, dan mengatakan kalau dia ingin pulang menjenguk kakaknya yang sedang sekarat. Namun sayangnya, atasannya tersebut melarang Leon untuk pulang dikarenakan mereka akan berperang dalam waktu dekat. Leon yang kecewa dengan keputusan tersebut, dia kemudian membuat kekacauan dan memutuskan untuk pergi dari sana dengan cara paksa. Setelah melewati perjalanan yang sangat jauh, Leon akhirnya tiba di dermaga yang kemudian dia ikut menumpang di sebuah kapal. Namun karena Leon tidak mempunyai uang, dia pun terpaksa menjadi buruh kapal agar bisa sampai ke New York. Di sisi lain, pihak militer menugaskan 2 orang agen khusus untuk menangkap Leon secara hidup-hidup. Sementara Leon yang sudah tiba di New York, dia kemudian berjalan melewati sebuah gang dan tak sengaja melihat banyak orang berkumpul tepat di bawah jembatan. Dan setelah dicek, ternyata di sana sedang diadakan turnamen jalanan dengan bertarung secara bebas. Yang mana jika menang, maka si petarung akan mendapatkan 50% dari uang hasil taruhan. Melihat kesempatan tersebut, Leon kemudian mengajukan dirinya untuk bertarung, dan harus berhadapan dengan lawan yang badannya jauh lebih besar dari dia. Sehingga tidak ada yang mau bertaruh untuk Leon selain salah seorang makelar yang bernama Joshua. Namun pada akhirnya, semua penonton tercengang saat Leon mampu menumbangkan lawannya itu hanya dengan beberapa kali pukulan. Setelah mendapatkan uang, Leon lalu mencoba menelpon Helena namun tidak ada jawaban. Yang kemudian, dia pun meminta bantuan Joshua untuk mengantarnya ke kota Los Angeles untuk menemui adiknya yang sekarang berada di rumah sakit. Namun bukannya mengantar Leon,
Joshua malah membawanya ke pertarungan yang lebih besar dan mengenalkannya dengan seorang wanita sosialita bernama Cynthia. Di sini, Joshua berusaha merayu Cynthia agar mau bertaruh untuk Leon, dan dia juga memberitahukan kalau Leon memiliki keahlian bela diri yang luar biasa. Mendengar itu, Cynthia pun langsung menyetujuinya dan mengganti nama Leon menjadi Lionheart. Lionheart. Saat pertarungan ingin dimulai, terlihat musuh Leon yang terus membulinya karena terlihat cupu. Namun nyatanya, dia mampu Leon tumbangkan hanya dengan satu kali pukulan. Malam itu, Leon pun menghasilkan uang $5.000 hanya dengan satu kali pertandingan. $5,000. Sehingga Cynthia yang melihat kehebatan Leon, ia kemudian meminta Leon agar mau menjadi petarungnya untuk terus menghasilkan uang. Namun Leon mengatakan, kalau kedatangannya ke sini bukanlah untuk menjadi petarung melainkan ingin bertemu dengan keluarganya. Dan karena terus dipaksa, Leon pun memutuskan untuk turun dari mobil. Tidak ingin kehilangan petarung seperti Leon, Cynthia kemudian membayar Joshua untuk membujuk Leon agar mau menjadi petarungnya. Namun Leon yang tidak terima terus dipaksa, ia pun berniat mengembalikan uang yang sudah dia dapat tersebut agar bisa terlepas dari Cynthia. Karena Leon berbicara masalah uang terlalu keras, tiba-tiba saja mereka dihadang oleh beberapa orang gangster yang ingin merampoknya. Untung saja, Leon dan Joshua berhasil melumpuhkan mereka. Setelah kejadian itu, Leon dan Joshua pun kembali baikan dan mereka langsung menuju rumah sakit tempat di mana kakak Leon dirawat. Namun sayangnya, ternyata dia datang terlambat karena Mike sudah meninggal dan dikuburkan beberapa hari lalu. Mengetahui itu, Leon pun sangat dibuat terpukul dan bertanya apakah pelakunya sudah ditangkap. Namun si dokter mengatakan, kalau sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk balas dendam, dan lebih baik dia memikirkan anak dan istri Mike yang mungkin sedang kesusahan dalam ekonomi. Karena diketahui, bahkan sekarang mereka masih memiliki tunggakan kepada pihak rumah sakit. Thank you. A little more concerned about his wife and his child. Mendengar hal itu, Leon kemudian meminta bantuan Joshua untuk mencari alamat rumah kakak iparnya tersebut. Hingga dengan berbekal alamat surat yang pernah dikirim oleh Helen, mereka pun akhirnya berhasil menemukan tempat tinggal Helen. Namun Helen yang melihat kedatangan Leon, ia malah mengusirnya dengan sangat kasar, dan bahkan dia juga menolak uang yang diberikan oleh Leon. Di sini terungkap alasan Helen marah kepada Leon, karena ternyata Leonlah yang dulu mengenalkan narkoba kepada almarhum suaminya. The streets that you left him on are what killed him. Helen, I tried. The one who started her father on that shit. Come on. Karena semakin terpuruk, Joshua kemudian mengajak Leon bersantai di sebuah bar dan minum-minum sampai mabok berat. Pergi dari sana, Joshua membawa Leon ke sebuah gedung mewah untuk mereka beristirahat, yang kemudian mereka pun langsung tidur di kamarnya masing-masing. Esok paginya, Leon yang baru bangun tiba-tiba melihat Cynthia sudah berada tepat di depannya. Karena rupanya, Joshua memang sengaja membawa Leon ke apartemen milik Cynthia agar mereka kembali bertemu. I need to go. Cynthia yang sangat tertarik dengan Leon, ia kemudian membawanya berbelanja pakaian dan mengajaknya jalan-jalan. Namun ketika pulang ke apartemen, Leon tidak mau lagi tidur di kamar Cynthia dan lebih memilih untuk tidur bersama Joshua. Mendengar itu, Cynthia pun dibuat sedikit kesal karena Leon tidak menghargai kebaikannya hari ini. Cynthia, I'm not your toy. Keesokan harinya, saat Leon sedang lari pagi dia melihat Helena bersama anaknya dan mulai mengikuti mereka dari belakang. Yang ternyata,
Sekarang Helena bekerja di tempat packing buah-buahan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Mengetahui itu, Leon kemudian mendatangi Cynthia di kamar, untuk menyetujui tawarannya menjadi petarung bebas dan mendapatkan bayaran dari sana. Namun Cynthia yang masih kesal terhadap Leon, ia kemudian mengusirnya dari sana, dan menyuruh Leon untuk berurusan dengan ajudannya saja yang bernama Russell. In the morning, you call Russell, and you tell him where you're staying. Beberapa hari kemudian, Leon pun resmi menjadi petarung Cynthia dan mulai bertanding dengan dikelilingi mobil mewah. Di sini, Leon dibuat sedikit kewalahan menghadapi musuhnya tersebut, namun pada akhirnya, dia berhasil membalikan keadaan dan memenangkan pertandingan. Sementara di sisi lain, Joshua ditugaskan oleh Leon untuk berpura-pura menjadi petugas asuransi, agar bisa memberikan uang setiap bulan kepada Helen. Dengan dalih, kalau suaminya sudah menyiapkan asuransi saat dia masih hidup. Yang padahal, uang tersebut adalah hasil dari pertarungan yang dilakukan oleh Leon. Rest in peace. Hari demi hari pun dilalui oleh Leon sebagai petarung bebas untuk Cynthia. Dari bertarung di kolam renang, hingga sampai bertarung di ruangan yang tertutup tanpa kalah sekalipun. Di lain tempat, terlihat dua orang agen khusus yang ditugaskan untuk menangkap Leon sedang mengintainya dari depan rumah Helen. Dan benar saja, tidak lama kemudian mereka melihat Leon di sana, yang sedang memperhatikan keponakannya yang lagi bermain di depan rumah. Dengan cepat, mereka pun berusaha menangkapnya sehingga terjadilah pertarungan. Just give me 1 week to get the money for them. 1 week! Grab the bastard! Setelah berhasil mengalahkan dua orang agen tersebut, Leon kemudian dijemput oleh Russell ajudan Cynthia yang kemudian dia langsung membawanya ke rumah sakit. Dan karena perkelahian itu, Leon pun mengalami patah tulang di bagian tulang rusuk sebelah kanan. Namun di sini, Leon meminta si dokter untuk merahasiakan sakitnya tersebut agar dia masih bisa bertarung. Don't talk to nobody about my rib. Saat di luar, Leon kembali dihampiri oleh Cynthia yang terlihat khawatir dengan kondisinya. Dan karena kejadian ini, Cynthia pun akhirnya mengetahui kalau Leon adalah buronan militer, dan dia sudah membiayai keluarganya dari hasil pertarungan tersebut. I could have helped you with your family. Who's there? Malam harinya, Leon pun pergi menemui Helen untuk menjelaskan semua kebenarannya dan mengajaknya untuk pergi bersembunyi. Karena dia takut, pihak militer akan mengirim orang untuk menyerang tempat ini. Melihat ketulusan Leon dalam membantunya, Helen pun akhirnya mau ikut pergi bersama Leon, yang kemudian Leon menyembunyikan mereka di sebuah rumah milik Cynthia. That's something else I want to talk about it. It's not a problem. We can stay here. It's home. You guys are gonna spoil her. Sementara di sisi lain, Cynthia dan ajudannya terlihat sedang menyaksikan pertarungan seorang pria bernama Attila, yang dikenal sangat kuat dan sudah membunuh 8 orang. Mengetahui kehebatan Attila, Cynthia pun berniat untuk memanfaatkan Leon dalam pertarungan terakhirnya, agar dia bisa meraup uang yang jauh lebih banyak. Dan ternyata, dua orang agen yang sedang memburu Leon juga ada di sana. Yang mana di sini, Cynthia mengajak mereka bekerja sama dan memintanya untuk tidak menangkap Leon dulu sebelum pertarungan terakhirnya. Di mana jika pertarungan itu sudah selesai maka dia pun akan menyerahkan Leon dengan cuma-cuma untuk mereka adili. Mendengar itu, mereka pun langsung menyetujuinya. Setelah itu, Cynthia pun bertemu dengan para koleganya dan berusaha mengelabui mereka agar bertaruh untuk Leon, sedangkan dia sendiri, dengan sembunyi-sembunyi malah bertaruh untuk Attila. Karena dia tahu, kalau Leon sedang cedera dan akan kalah melawan Attila. We'll let you know which way we're going on the day. Draw your own conclusions, gentlemen. Di sisi lain,
Joshua yang mengetahui Leon lagi cedera, dia pun menyarankan agar Leon mengundurkan diri saja sebelum semuanya terlambat. Namun Leon yang mendengar itu, ia malah menyuruh Joshua untuk menaruhkan semua uang miliknya karena dia yakin akan memenangkan turnamen tersebut. $12 million motherfucking dollars, man. That's what I like to hear, man. Know what I'm saying? Strong as a lion, man. Sesaat sebelum pertandingan, Joshua melihat Cynthia yang menaruhkan semua uang dan aset yang dia punya untuk Attila. Sehingga, Joshua pun akhirnya mengetahui kalau Cynthia hanya memanfaatkan Leon untuk kekayaannya. Namun meskipun begitu, dia tetap saja tidak bisa menghentikan Leon untuk bertarung di turnamen ini. Hingga saat pertarungan dimulai, Leon pun berhasil menguasai pertandingan dan melayangkan pukulan secara bertubi-tubi. Namun saat Attila mengetahui kelemahan Leon ada pada tulang rusuknya, dia pun berhasil membalikan keadaan dan menghajar Leon habis-habisan. Saat tersungkur, Joshua menyarankan agar Leon jangan berdiri lagi karena dia takut Attila akan membunuhnya. Leon yang tidak mau menghiraukan itu, ia pun kembali bangkit karena semuanya sudah dia pertaruhkan di sini. Namun sialnya, dia malah kembali dihajar hingga tersungkur untuk kedua kalinya. Di sini, Joshua pun kembali meminta Leon untuk menyerah saja, dan memberitahukan kalau Cynthia tidak bertaruh untuk Leon, dan bahkan Joshua sendiri pun juga tidak bertaruh untuk dirinya melainkan untuk Attila. Sehingga walaupun Leon kalah, mereka tidak akan kehilangan semua uangnya dan Leon akan tetap mendapatkan bagian 50%. Namun Leon yang mendengar itu, ia pun semakin dibuat bersemangat untuk memenangkan pertandingan, dan mengatakan kalau mereka sudah salah bertaruh. Wrong bet. Melihat semangat Leon, semua penonton pun serentak bertepuk tangan, dan bahkan dua orang agen yang ingin menangkapnya juga ikut mendukung Leon. Hingga hanya dengan beberapa kali tendangan, Attila pun berhasil dia kalahkan. Saat ingin menghabisi Attila dengan pukulan terakhirnya, Leon tiba-tiba saja berhenti karena merasa semua itu sudah cukup. Yang kemudian, dia pun langsung dibawa oleh dua orang agen khusus yang sudah menunggunya. Sementara Cynthia yang ingin pulang, dia dihadang dan kembali dibawa masuk oleh anak buah koleganya, untuk menyerahkan semua uang dan aset yang dia pertaruhkan. Sebelum pergi, Leon pun mampir ke rumah untuk berpamitan dengan keluarganya. Yang mana di sini, anak Helen pun menangis karena tidak mau berpisah dengan Leon. Namun Leon menjelaskan, kalau dia harus pergi meninggalkan mereka, karena jika tidak maka dia akan menjadi buronan seumur hidup, dan tidak akan bisa mendapatkan hidup yang tenang ke depannya. Namun karena kasihan dan iba terhadap Leon dan keluarganya, tiba-tiba saja mereka menyuruh Leon untuk turun dari mobil dan melepaskannya begitu saja. Melihat Leon kembali, Joshua, Helen dan anaknya pun sangat senang dan mereka akhirnya bisa kembali berkumpul dan menjadi keluarga kecil yang bahagia. Setelah itu, film pun tamat. Oke kawan-kawan semua, itulah tadi alur cerita film Lionheart 1990. Semoga kalian bisa terhibur dengan alur cerita film ini. Atas kesalahan dan kekurangan kami mohon bisa dimaklumi. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.